min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Jadi sebenarnya manusia asal tidak ada, diadakan kemudian ditiadakan lagi. Berarti yang memang tiada. Yang ada ini siapa? Yang ada ini tempat pembuktian adanya wujud Allah. Kita ambil mengulangi sifat 20 yang ada pada diri. Jadi sifat Allah Ta'ala ada sifat kita. Jadi yang namanya nomor satu sifat Allah Ta'ala itu wujud. Jadi wujud itu ada, wujud ada. Lawannya Adam. Adam ini artinya kadada. Datu Adam itu kan datu kita, kadada datu kita, apalagi kita. Nah, wujud ada lawannya Adam. Berarti kadada. Ya memang kadada. Adanya Allah, kita kadada lawannya. Jadi wujud artinya ada, mustahil kadada. Karena mungkin kadada pasti ada. Adanya ini di mana? Memang kadada bertempat, tapi nyatanya di mana? Nah, kalau orang tauhid, dalil Allah Ta'ala wujud itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Itu di luar. Kalau paham kita kepada tasawuf, kepada ma'rifat, sama. Dalilnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi, batang tubuh, jasmani, bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. 7 lapis langit, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar serap. 7 lah. Nah, jadi wujud ada, mana barangnya? Roh ada. Ini kan kedada. Berarti wujud ada, sabigi, ya roh sabigi. Kidam pulang. Kidam sifat Allah tersedia. Apa yang sedia? Nah, jelas yang sedia ini roh. Kenapa? Karena mata melihat. Kenapa? Karena sedia roh. Jangannya roh kalau sedia, mata kan kau melihat. Jadi langsung spontan mata melihat karena sudah sedia kidam. Kada mau kita melihat mata mencari, kalau dulu hanya melihat kada mau, kan sudah sedia. Nah, itu yang namanya kidam. Kidam sedia berarti hendak berjalan, sedia roh. Muntung hendak berpandir, sedia roh. Awak hendak bergerak salat, beramal, beribadah, sedia roh. Jadi kedudukan yang nomor 2 nih roh juga barangnya nih. Yang nomor 1 tadi sifat Allah Ta'ala wujud, ya roh juga. Kidam, ya roh juga. Nah, kemudian yang ketiga, malam ini selesai sifat 20 ini, mau ulangi yang tadi dulu. Orang berapa tahun yang lewat. Sifat Allah Ta'ala yang ketiga, baka. Baka itu artinya kekal. Lawannya kita lebur hancur. Apa nang kekal? Ya awak kada kekal. Berarti yang kekal itu roh pulang. Nah, 3 sudah. Wujud ya roh juga, sama dengannya. Kidam sedia ya roh juga. Yang ketiga, baka iya roh pulang. Roh memang tidak baka, tapi dibakakan. Roh tidak kekal, tapi dikekalkan. Nah, jadi wujud sama dengannya roh. Kidam sama dengannya roh. Baka sama dengannya roh. Nah, 3 biji sudah masuk. Simpulannya aja malam ini. Kemudian yang keempat, sifat Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Artinya bersalahan. Bersalahan ini artinya kada sama. Pun kita ada tangan sama, untung sama, talinga sama lah. Walaupun ada perbedaan tapi sama aja talinga nak ini. Jadi yang kada sama roh lah. Nah, kenapa roh jadi kada sama? Karena termasuk karena kau diumpamakan. Satu aja roh, lain kayak 2. Nah, ini 1. Bilanya 1 berarti kada sama. Bila 2 ini kan pasti ada samanya. Nah, jadi 4 sudah masuk. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul hawadis. 4 biji sudah. Nah, itu mata dia belajar tauhid tapi pecah. Nah, kalau hanya sifat-sifat Allah Ta'ala, kita kada mengenal Tuhannya. Kada bertamuan berapa tahun kita menuntut ilmu tauhid, ilmu sifat 20, bilanya kada dibersihkan dengan ma'rifat dan tasawuf,
Nah, belum sempurna lagi. Empat dalam. Nah, sifat Allah Ta'ala yang kelima, Qiyamah ta'ala binafsi, berdiri sendiri. Napa nang berdiri sendiri? Betis kada kawa berjalan, kada kau berdiri sendiri, emang kada ada roh. Nah, berarti yang namanya berdiri sendiri itu ada roh. Berapa dah? 5 dah. Nah, di sini game nih. 5 dalam. Yang keenam, sifat Allah Ta'ala wahdaniyah. Wahdaniyah ini artinya esa, tunggal. Kalau satu ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kalau tunggal sebibiginya aja lagi. Nah, wahdaniyah esa, apa nang esa ya? Ya roh pulang. Nah, itu aja memaham. Jadi wahdaniyah itu esa roh. Enam dana. Wujud sama dengannya roh. Kidam sama dengannya roh. Baka sama dengannya roh. Mukhalafatul awadi sama dengannya roh. 5 kok wujud kidam baka kemotal binafsi. Berdiri sendiri roh. Nomor 6 wahdaniyah roh. Ilmu wujud kidam baka hadis kemotal binafsi wahdaniyah. Kodrat pula. Nah, kodrat apa? Kodrat itu kuasa. Kita kuasa lah. Nah, jadi siapa yang kuasa tadi? Roh pulang. Nah, roh pulang tuh. Kemudian sifat yang ke-8, iradat. Iradat itu artinya berkehendak. Siapa yang berkehendak? Kada kau awak berkehendak. Bujur hati berkehendak, amun kada roh awalah. Roh pulang. Nah, di roh jandaknya tuh kodrat iradat pulang. Iradat berkehendak. Berkehendak ini adalah roh. Kada hati, kada hati, kada kau berkehendak. Hati kada hebat. Ilmu itu artinya tahu. Alim, ilmu, tahu. Apa itu ilmu tahu? Di mana? Di roh. Biar mulai rumah tuh berilmu, tahu menuju majelis malam Kamis. Kenapa jadi tahu? Karena ada roh. Kan roh pulang sebiji. Berapa sudah? 9, 10 ilmu. Hayat hidup. Kita ini mati, awak ini mati. Siapa yang hidup? Roh. Nah, sama mendengar. Siapa yang mendengar? Telinga kan mendengar. Telinga ini sarana untuk mendengar. Siapa yang mendengar? Roh pulang. Kan sebiji pulang roh harus. Basar melihat. Melihat basar bukan mata, tapi roh. Mata ini sarana untuk melihat itu. Tapi pada hakikatnya yang melihat roh. Kalam berbicara. Berbicara kalam siapa? Muntung kah? Tidak. Muntung tidak bisa berbicara tanpa roh. Nah, 13 sudah. 7 lagi kelak. 7. Kadirun, muridun, alimun, hayun, mutakalimun, samiun, basirun, mutakalimun. Nah, kadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. 7. Jadi kadirun itu artinya maha kuasa. Supaya nyaman lalu menjelaskan. Kalau saya lagi dicari kadirun ada di kudrat. Nah, kayak itu nyaman memaham tuh. Kenapa dia kada cari itu kan kadirun itu maha kuasa. Kadirun itu di kudrat sudah anaknya. Nah, muridun bang, muridun itu maha berkehendak. Kalau lagi dicari muridunnya ada di iradat. Nah, kayak itu memaham tuh supaya nyaman. Kadirun, muridun, alimun. Sifat alimun itu artinya maha tahu. Jangan lagi dicari. Ada di sifat ilmu. Samiun. Alimun, hayun. Hayun, maha hidup. Di mana adanya maha hidup? Di hayat. Nah, di situ cari sudah di situ. Hayun, samiun, maha mendengar. Di mana samiun? Di sifat sama. Basirun, basirun itu maha melihat. Di mana? Di sifat basar tadi. Yang terakhir sifat mutakalimun, maha berkata-kata. Di mana maha berkata-kata? Di sifat kalam.
Simpun lah. Nah, jadi yang ke-20 tadi dirinciakan menjadi 7. Nah, jadi 7 ini kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar. Asal tahu dulu artinya kodrat kuasa, kita lemah. Iradat alat berkehendak, kita kan kehendak. Ilmu alat tahu, kita bodoh. Hayat alat itu sifatnya hidup, kita mati. Sifat Allah sama mendengar, kita tuli. Sifat Allah basar melihat, kita buta. Sifat Allah kalam berbicara, kita bisu. Nah jadi kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Jadi ambil di tengah hayat lah. Kan kodrat, iradat, ilmu, hayat lah sama besar kalam. Jadi hayat ini hidup. Hayat hidup, hendak di atas menyusun. Nah jadi dengan adanya hayat lalu berkuasa kodrat. Kan kodrat ini kuasa lah karena ada hayat. Nang nomor 1 nang ke atas deh. Kada mungkin pian kuasa amun kada ada hayat. Kada mungkin pian kuasa amun kada ada sifat hidup. Nah jadi hayat di atas, lalu hayat tanah bakudrat, turunnya ke kodrat. Hayat di atas anak bairadat, turunnya bakhandak. Hayat di atas hendak turun ke ilmu, alimnya karena si hayat. Hayat di atas turunnya ke sifat sama. Hayat di atas turun kepada sifat basar. Hayat di atas lalunya turun bersifat bepandir kalam. Jadi hayat di atas kodrat sifat Allah Ta'ala, iradat sifat Allah Ta'ala, ilmu sifat Allah Ta'ala. Hayat nih bang orangnya. Nah orangnya 1 sifatnya 6 aja lagi. Kan tadi sifatnya 7 jadi lah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar 7 lah. Tapi orangnya ulun ambil hayat itu tadi anak di atas tuh orangnya. Nah kalau kodrat itu hanya sifatnya aja. Sifatnya kodrat kuasa berjalan. Iradat berkehendak, ilmu tahu, sifat sama mendengar, basar kalam berbicara. Hayat bang orangnya. Siapa orangnya itu sama dengan, nah pada hakikatnya hayat hidup roh Muhammad. Nah simpon sifat 20 di awak pian sudah terbawa mati sifat 20. Hai, kodrat Allah Ta'ala di mana andaknya kodrat sifat Allah Ta'ala kodrat kuasa di betis. Pian berjalan kodrat Allah Ta'ala. Iradat di mana andaknya iradat Tuhan, kehendak di hati. Ilmu Allah Ta'ala di mana? Di kepala, otak, akal, pikir. Sifat Allah Ta'ala hayat hidup di mana? Di roh. Sifat Allah Ta'ala sifat sama mendengar di mana? Di telinga. Sifat basar Allah Ta'ala di mana? Di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di muntung. Nah berarti hasil Allah Ta'ala sifat 27. Hasil 7 ini pulang 6 aja lagi sifat. 1 hayat hidup orangnya. Yang 6 nih tadi kodrat iradat ilmu. Nah hayat orangnya. Sifat sama basar kalam sifatnya. Jadi orangnya ini yang ada pada diri kita itu nang ampun sifat, yaitu rohani yang bernama Muhammad. Nah, di mana sifat Allah Ta'ala yang asli? Di Muhammad. Ya hayat hidup. Nah, jadi sifat 20 ini di awak seikungan sudah tak bawa mati. Nah, ini pang buktinya ya Allah. Bukti sifat nang 20 nang pian tuh pada diri ulun dihimpun menjadi 7 aja lagi. 7 itu kan saikung aja. Nah ianya hayat tuh aja ya. Hayat hidup. Kalau kodrat berjalan betis pian ini kena yalah bisa mati kodrat. Iradat karena kalau lagi pian bak anak mati. Ilmu pian merasa ilmu itu kan alim karena kalau lagi bila pian mati. Sama mendengar karena kalau lagi bila pian mati. Basar pian melihat karena kalau lagi mati. Kalam berbicara karena kalau lagi amun roh biar pian mati tetap roh hidup. Nah itu tuh nang ampun nang sifat 20 tuh. Nang roh itu nang diri, nang sebenar-benarnya diri jatuh ibal wujud Allah Ta'ala bersifat kepada roh namanya Muhammad. Namun hakikatnya sifat Muhammad.
Jujur rengarnya sifat Tuhan sifat 20. Allah itu nama, Muhammad itu wujud dirinya, orangnya. Nyaman bersifat 20. Jadi 27 aja lagi yang diambil. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Jadi wujud tadi barangnya roh ada. Kidam sedia barangnya roh. Baka barangnya roh kakak. Mukhalafatul hawadis kada sama lah. Nah, jadi kada sama. Laisanya kada sama. Nah lah. Arwah guru tu sidin kairi memaham. Kan Allah tatu laisa kada ada sama. Nang ada duduk di majelis ni nah. Ada nang samanya lah kada ada. Bila kada ada sama berarti itu orangnya. Ya. Itu memaham. Kan Allah Ta'ala ini laisa kada sama. Nah, jadi nang ada ini nang duduk nang berapa puluh orang ini nah. Sama lah, kada lah. Nah, tadi kan bilanya kada sama, Allah Ta'ala kada sama, berarti nang kada sama ini siapa? Nah, itu berdiamai lagi. Berarti wujud Allah Ta'ala. Nah, itu sifat 20 yang sudah terkandung di dalam diri. Makanya dibawa ke sana kemari sifat 20 sifat Allah Ta'ala, kada lagi sifat kita kelak. Nah, makanya wala kadirun, wala muridun, wala hayun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun. Artinya kada kuasa, kada berkehendak, kada hidup, kada mendengar, kada berilmu, kada melihat dan kada bakalam. Nah, jadi itulah sifat 20 nang rinci nang tak pakai hari-hari. Jadi sifat Allah Ta'ala itu ya pada diri kita, kada ada lagi kita berisi sifat. Karena sifat kamu tuh sifat Allah Ta'ala, cuma dalam pembatasan tuh bilanya kada baik itu katakan nafsu kamu sendiri, bilanya baik itu anugerah Allah Ta'ala. Kamu dipadakan Allah Ta'ala kan ini kada baik, berarti kan artinya menuduh Allah Ta'ala kada bukan hal baik. Karena kita ini cuma diberikan akal dan nafsu. Apabila baik akal yang berpikir, bilanya kada baik itu nafsu yang berpikir. Nah, jadi sifat 20 tadi 7 aja lagi yang tersisa, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Tapi hayat ini di nomor satuakan. Tadi kan kudrat nomor 1, kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. Tapi hayat nomor 1. Dengan adanya hayat, kudrat ini berjalan. Dengan adanya hayat, beiradat berkehendak. Dengan adanya hayat, pian berilmu alim. Dengan adanya hayat, pian mendengar. Sama. Dengan adanya hayat, pian basar melihat. Dengan adanya hayat, pian berkalam. Nah, jadi sifat 6, kudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam, itu sifatnya Allah yang tertinggal. Tapi si hayat yang hidup ini, itulah orangnya jatuh wajibal wujud Allah Ta'ala. Han berarti sifat Allah Ta'ala, sifat Muhammad. Nah, jadi inilah sifat 20 yang ada pada diri. Sudah tuh, game sudah di situ tuh. Kalau yang kadirun, muridun, alimun tadi, itu supaya kita mudah menghafal. Jangan lagi dicari kadirun, kadirun tadi kudrat, muridun di iradat, alimun di ilmu, hayun di sifat hayat, samiun di sifat sama, basirun di sifat basar, mutakalimun di sifat kalam. Nah, jadi inilah yang dinamakan sifat yang secara hakikat sifat 20 sifat Allah Ta'ala pada diri kita, lalu dirinci menjadi 7. 7 ini diambil satu sifat hayat hidup orangnya, 6 lagi sifatnya. Sifatnya yang 6, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam 6. Itu sifatnya. Orangnya yang mana? Orangnya nang hayat hidup roh. Siapa itu? Itu diri Muhammad. Wallahu a'lam.